Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Hasrul Aliyuddin dari Universitas Nusantara PGRI Kediri di Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menghubungkan 4 mikrotik, yang mana 2 mikrotik sebagai server dan 2 mikrotik lainnya sebagai klien. Nanti mikrotik antar klien juga kita hubungkan agar bisa saling terhubung atau saling ngeping. Pada mikrotik server yang ini R1 dan R2, IP address yang buat menghubungkan antar server untuk oktet ketiga dan oktet keempatnya kita pakai 3 digit terakhir NPM. Oke, kita hitung dulu untuk IP hostnya kita dapat berapa. Nah, ini langkah pertama, kita cari total IP nya. Untuk rumusnya ini 2 pangkat 32 kurangi prefix. Nah, untuk prefixnya ini per 30 ini subnetnya. Saya dapat 4 IP. Untuk step kedua, mencari IP network. Nilai oktet keempat dibagi total IP. Jadi nilai oktet keempatnya ini dibagi total IP. Dapat 24. Lalu kita angka sebelum koma kita kali. Lalu 24 ini kita kali total IP 96. Dan kita dapat IP networknya 96. Lalu kita cari IP broadcastnya. Nilai IP network oktet keempat ditambah total IP kurangi 1. Nah, ini nilai IP network oktet keempat ditambah total IP dikurangi 1. Saya dapat 99. Untuk IP broadcastnya ini. Nah, untuk IP hostnya itu range antara IP network dan IP broadcast. Jadi 97 dan 98. Nah, IP hostnya itu kita pakai di sini di mikrotik server 1 dan mikrotik server 2 agar bisa mikrotik server ini saling terhubung. Oke, lanjut. Kita clone virtual machine dulu yang dari video sebelumnya. Kita clone sebanyak 4 kali. Nah, ini kita kasih nama yang pertama mikrotik server 1, mikrotik server 2, mikrotik client 1, dan mikrotik client 2. Oke, untuk konfigurasinya set networknya. Nah, yang pertama itu kita set adapter satunya sebagai internal network dengan nama mikrotik underscore server. Nah, untuk adapter kedua kita set internal network juga dengan nama mikrotik underscore client 1. Oke. Untuk adapter ketiga kita set bridge. Oke, klik OK. Untuk mikrotik client satunya kita set dulu networknya. Kita hanya perlu satu adapter saja, yaitu internal network, namanya mikrotik underscore client underscore 1. Ini dia. Nah, kita set network mikrotik server 2. Internal network namanya mikrotik server. Ini internal network juga namanya mikrotik client 2. Untuk adapter 3 kita set bridge. Oke, kita set client 2, mikrotik client 2. Cuma butuh satu adapter saja. Kita set internal network namanya mikrotik client 2. Oke, setelah sudah setting networknya,
kita start semuanya. Oke, kita login dulu, admin, passwordnya itu admin 123. Nah, kita reset konfigurasinya. Nah, kita reset semuanya. Oke, sudah kita reset semuanya, lalu kita masuk ke Mikrotik server 1. Kita kasih nama admin, passwordnya kita kosongin dulu. Nah, ini new password admin saja. Nah, admin saja. Oke, lalu kita set identity untuk server 1. Nah, ini sudah berubah. Nah, ini sudah berubah. Oke, lalu kita masuk ke Winbox. Kita masuk ke Winbox pada ini server 1. Passwordnya admin. Nah, setelah itu kita rename nama interface. Header 1 kita rename jadi server. Header 1 server. Header 2 kita rename jadi header 2 client. Dan header 3 kita rename jadi header 3 bridge. Oke, sudah. Lalu kita set DHCP client new. Nah, kita set yang header 3. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah terambil untuk IP address bridge nya di header 3. Lalu kita tambahkan IP address lagi. Kita tambahkan. Nah, untuk header 1 server ini kita kasih IP host dari npm yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini dia 10.10.0.97. Networknya kita set juga. Untuk networknya tadi 96. Oke, kita tambahkan IP untuk header 2 client.
Nah, ini dia untuk IP nya 10.10.1.1/24. Sebentar, untuk header 1 servernya kita kasih per 30 untuk subnetnya. Oke. Nah, setelah kita menambahkan IP addressnya, lalu kita set DHCP server, DHCP stop, kita pilih ini header 2 client, lalu kita next sampai selesai. Nah, sudah tambahkan. Sekarang kita masuk ke client 1, virtual machine di client 1. Ini dia admin, set password dulu admin. Cek dulu interface-nya. Nah, ini sudah ada. Lalu kita tambahkan IP DHCP client. Nah, sudah, kita cek dulu. Nah, ini sudah tertambah IP DHCP kliennya. Lalu kita coba ping klien 1 ke server 1. Nah, sudah berhasil terhubung. Oke, lanjut kita ke MikroTik server 2. Set password. Oke, kita set identity-nya dulu. Nah, ini sudah berhasil berubah. Oke, lalu kita masuk ke Winbox. Kita klik new Winbox. Ini di server 2. Passwordnya admin. Nah, ini kita rename interface dulu seperti tadi. Untuk header 1 berubah header 1 server, header 2 client, nah, untuk header 3 bridge. Nah, sudah kita rename, lalu kita set DHCP kliennya, set IP DHCP klien yang ini, yang header 3 bridge. Kita klik OK. Nah, ini sudah. Setelah itu kita set IP address untuk header 1 server. Jadi yang ini 10.10.0.98. Per 30.
jangan lupa subnetnya. Oke, networknya sudah otomatis, nanti kita nggak perlu isi. Nah, ini lalu kita set untuk header 2 klien. Untuk header 2 kliennya yang ini 10.10.3.1/24. Bisa kan? Nah, ini dia, kita sudah mengset IP address-nya. Lalu kita set DHCP servernya. Ada DHCP stub, kita pilih header 2 client, kita next sampai selesai. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke Mikrotik client 2. Set password dulu. Admin. Oke, kita sudah masuk ke Mikrotik client 2. Kita tambahkan IP DHCP kliennya. Nah, ini kita cek dulu. Nah, sudah ketambah ya. Lalu kita coba ping klien 2 ke server 2. Nah, ini sudah berhasil ke ping. Nah, sekarang bagaimana caranya ping klien 1 ke klien 2? Kita nggak bisa langsung ngeping klien 1 ke klien 2 secara langsung, karena gateway-nya itu berbeda. Kita perlu menambahkan route secara manual. Sekarang kita kembali ke server 1, Mikrotik server 1. Kita klik new terminal, lalu kita tambahkan IP route. Nah, seperti ini. Ini kalau ada yang mengakses ke 10.10.3 pada server 2, maka kita lempar ke gateway ini 10.10.98. Oke, kita cek dulu. Nah, ini sudah tertambah. Kita juga set untuk server 2. Nah, sudah, kita coba cek. Nah, ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita coba ngeping server 1 ke klien 2. Ini IP address-nya ping 10 ping 10 254. Nah, kita berhasil ngeping server 1 ke klien 2.
Oke, sekarang kita coba ngeping server 2 ke klien 1. Kita cek IP dari klien satunya dulu. Nah, ini dia IP-nya. Kita coba ping. Nah, kita sekarang juga berhasil mengeping server 2 ke klien 1. Oke. Sekarang kita coba ping klien 1 ke klien 2. Nah, ini sudah berhasil yang mengeping klien 1 ke klien 2. Kita coba sebaliknya. Kita ping klien 2 ke klien 1. Nah, sudah bisa kita mengepingnya. Ini antar klien sudah bisa terhubung atau sudah bisa berkomunikasi. Oke, baik, itu saja video saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.